dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Memang udah dari kota Makassar, bapak-bapak aparat petugas keamanan lagi. Jadi tegas semua, memang benar-benar gaspol, nggak pakai rem-rem untuk memperdalam ilmu agama. Nah tadi Ustadz, bagian dari cinta negara ini yang pertama karena kita punya banyak nikmat di Indonesia. Yang diantaranya yang ketiga yang belum dibahas nih mengenai nikmat keamanan, ya kan Pak Ustadz? Mas Bayu, kalau kita rajin nonton di Timur Tengah yang nyata-nyata mengklaim negara Islam, coba lihat mereka. Mau dakwah susah, ya kan? Kita alhamdulillah, saya di Makassar ini mau pergi ceramah jam 1 dini hari aman, pulang jam 2 dini hari aman. Nah itulah keamanan yang harus kita nikmati. Biar alam kita kaya raya, tapi tidak aman lagi. Susah kita beribadah. Masa saya mau ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, marilah kita memanjatkan puji syukur. Mana bisa? Nah, itulah nikmat keamanan. Dan aparat negara kan masing-masing punya tugas. Betul. Ada disebut apa itu? Legislatif. Legislatif. Nah, legislatif ini undang-undang. Pemerintah. Betul. DPR. Ya. Ya salah. Ada eksekutif. Eksekutif dulu. Pemerintah. Eksekutif dulu pemerintah. Ya. Wali kota, gubernur, presiden. Kemudian yang kedua legislatif. Legislatif ini membuat undang-undang. Ya. DPR. Kemudian yudikatif. Ini penegak hukum. Penegak hukum. Nah, penegak hukum ini satu diantaranya polisi. Ya. Nah, salah satu fungsi lagi polisi itu yang selalu kita tahu, Kantipmas. Menjaga Kantipmas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan dia itu polisi, hebatnya ada lagi namanya yang datang-datang kalau tingkat desa. Babin Kantipmas. Babin Kantipmas. Ini yang datang dan rata-rata kalau Babin Kantipmas itu memang secara personal baik komunikasinya kepada masyarakat. Nah, ini yang menjaga ketertiban. Ada lagi namanya Intel. Intel tuh yang dia mau tahu ini. Oh, ini ada rusuh di sini. Ada ini. Maka kita belum bikin kegiatan dia sudah tahu. Ya kan kalau mahasiswa mau demo dia sudah tahu itu. Oh, udah tahu. Masuk dia di kampus menyamar sebagai mahasiswa. Oh. Bukan untuk dirinya tapi mengamankan mahasiswa. Oh, jadi mengamankan masyarakat. Tugasnya utamanya tugas itu ya, polisi. Tapi kalau selama dia niatnya lillahi ta'ala, Bapak insya Allah dapat amal. Amin. Saya menciptakan Kantipmas supaya dasat latif enak pergi dakwah. Coba saya pergi ceramah. Selalu lancar. Kenapa? Ada polisi lalu lintas. Macet jalan. Macet jalan, ada polisi. Saya kasih keluar. Saya kasih buka kaca mobil saya. Wih, Pak Ustadz. Cepat. Maju. Itu memperlancar. Itu disebut pastabikul khairat. Berlomba-lomba mengambil kebaikan. Saya mengambil kebaikan dari dakwah, dari mimbar ke mimbar. Polisi mengambil kebaikan, mengamankan dakwanya para mubalik. Itu bagian dari kebaikan. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Nah, sekarang tugas kepolisian itu sangat mulia. Mana bisa kita ibadah dengan baik kalau sudah tidak aman. Itulah gunanya polisi. Dengan catatan tadi, kerja lillahi ta'ala. Masya Allah. Ya, kalau kerjanya lillahi ta'ala, insya Allah dapat jabatan di dunia, dapat pula jabatan di akhirat. Amin, dahsyat sekali Pak Ustadz. Memang kalau misalnya dilihat petugas yang menjaga keamanan cukup, sulit sekali Pak Ustadz. Apalagi zaman sekarang kan, ancaman keamanan, belum lagi ada ancaman viral Pak Ustadz. Ada salah-salah, potongan-potongan bisa tersebar berita yang salah. Nah, untuk mendengar cerita-cerita lebih lanjut Pak Ustadz, izin bagaimana kalau kita undang Pak Kapolres untuk bergabung bersama kita Pak Ustadz, boleh? Ya. Oke, kalau begitu dengan hormat saya mengundang untuk bergabung bersama kita Bapak Kombes Polisi Arya Perdana SHSIK MSI Kapolrestabes Kota Makassar. Jadi Mas Bayu saya kenal beliau ini. Waktu itu saya diundang ceramah di Sespim. Kemudian adalah bapak-bapak ngundang saya bilang Ustadz boleh isi 1-2 menit di masjid. Saya tidak tahu kan tidak ada baju dinasnya.
Oh. Masih pakai baju biasa dalam hati saya. Siapa juga ini berani-berani panggil saya ini. Ya kan? Dia tidak memperkenalkan diri. Saya pikir pengurus masjid. Oh. Kan? Pergilah saya isi. Dari tadi 2-3 menit menjadi 17 menit. Oh, suasananya nyaman. Lama barulah diperkenalkan. Pak Ustadz, saya mantan ajudannya SBY. Orang tinggi pangkatnya berarti nih. Kan? Nah, kalau tinggi pangkat masih datang mau ke masjid urus dakwah, pasti Allah muliakan hidupnya. Masya Allah. Nah, buktinya, tidak lama setelah sekolah dapat jabatan dan terakhir di sini, Makassar sini. Dan sekarang ada di sini. Ya, kita doakan selesai dari sini masuk ke Mabes sudah bintang 1. Amin. Oke, Pak Arya. Bapak Kapolrestabes baru tugas di sini. Mungkin ada yang Bapak harapan-harapannya untuk masyarakat Kota Makassar. Ya, Ustaz dan Mas Bayu, para anggota sekalian dan Ibu Bayangkari. 3 minggu kurang lebih Ustaz saya ada di sini. Alhamdulillah situasinya kondusif. Dan ini harapan kami bahwa Bapak Presiden, Bapak Kapolri, juga Bapak Kapolda menginginkan situasi yang kondusif supaya Indonesia ini bisa terus maju menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, kita ada beberapa hal Ustadz yang dilakukan untuk melakukan tindakan pengamanan keamanan ketertiban masyarakat melalui upaya-upaya preemptif, sosialisasi seperti ini gitu. Lalu upaya preventif kita datang patroli, mencegah kejahatan, dan apabila itu sudah dilakukan ternyata tidak dilaksanakan oleh masyarakat, artinya masih ada yang melanggar atau melakukan tindak pidana, maka kita melakukan tindakan represif, melakukan upaya penegakan hukum. Supaya memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya atau orang lain. Tidak langsung represif ya? Tidak langsung. Memang. Nah, kita juga berharap memang di sini adalah kota pelajar, Ustaz. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin menunjukkan eksistensi diri dengan mengemukakan beberapa pendapat. Namun demikian, kami selalu menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, seluruh elemen-elemen masyarakat, apabila ingin menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan taat aturan dan prosedurnya ditaati, maka kita akan kawal, Ustaz. Kita juga mempunyai suara yang sama sebenarnya dari masyarakat, tetapi itu disuarakan oleh adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat, maka kita akan kawal prosesnya. Begitu juga masyarakat yang ingin Kota Makassar ini aman, jangan hanya mengandalkan polisi, Ustaz. Karena polisi ini jumlahnya sedikit. Jumlahnya cuma 1.800 dibandingkan dengan 1,4 juta jiwa yang ada di Makassar. Sehingga dengan 12 polsek, 15 kecamatan ini kami berupaya keras untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat mendukung kita, percaya pada polisinya, maka aturan dapat ditegakkan. Kalau aturan dapat ditegakkan, insya Allah semua investor bisa masuk ke sini, percaya kepada provinsi, pada pemerintah, ekonomi akan naik. Kalau ekonomi akan naik, masyarakat bisa sejahtera dan bahagia. Masya Allah, dahsyat sekali. Bagi saya ini yang merisaukan itu narkoba. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang di sana narkobanya tingkatnya sangat tinggi. Kira-kira apa yang Bapak persiapkan untuk itu? Iya, Ustaz. Kalau narkoba ini memang seluruh dunia ya terkontaminasi, dan sekarang juga penjualannya tidak konvensional. Artinya melalui online juga sudah banyak mereka berjual melalui online, melalui aplikasi-aplikasi tertentu dengan akun-akun yang berbeda-beda sehingga penjualannya dan pembeliannya lebih. Saya baru tahu, Komandan. Ternyata bisa online. Bisa pakai online. digital teknologi. Tapi bagaimana? Tapi barangnya tetap kasih langsung. Enggak, maksudnya pengirimannya enggak dilacak kalau misalnya penerbangan kan masuk X-ray. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Jangan-jangan mancing-mancing lagi nih. Barang-barangnya ya tentu diberikan secara tersembunyi, Ustaz. Tapi untuk peredarannya itu berarti peredaran online ini di Makassar. Online. Ya bisa kan kalau di Makassar tidak pakai X-ray. Iya betul. Ini perlu ditahu ibu-ibu nih.
Oh tapi Bahaya. sudah dideteksi oleh pihak kepolisian ya? Ada deteksi oleh pihak Metode-metode kita, konsep dibantu oleh BNN juga. Jadi kita melakukan upaya secara bersama-sama untuk melakukan pemberantasan narkoba ini melalui jaringan-jaringan yang lokal maupun internasional. Karena kita mendeteksi ada jaringan di luar yang mengontrol peredaran di Indonesia. Kayak kemarin baru kita ungkap, itu ada salah satunya. Masya Allah, berikan Terima support kasih. dong sebagai salah satu tugas untuk menjamin keamanan karena ini pasti sangat meresahkan. Ini sebelum kita berikan kesempatan untuk ada jamaah mungkin yang mau bertanya terkait keamanan. Saya kan polisi kan juga sama-sama manusia Pak Ustadz. Ya. 3 bulan di sini izin Pak sebagai bukan sebagai Kapolres nih. Suka dukanya gimana Pak 3 bulan di sini? Suka dukanya, sukanya kulinernya enak sekali. Kulinernya. Ya dukanya jauh dari keluarga ya, tetapi itu tidak masalah karena Bagian dari tugasnya, semua polisi di sini, masyarakat di sini rasanya dekat gitu. Keluarga Bisa- sendiri. Keluarga Kalau bareng kita di sini. bicara tidak perlu 1, 2, 3 kali cukup disentuh hatinya maka makin lebih dekat. Kalau kita menghormati, dia lebih menghormati. Kalau kita baik, masyarakat sini lebih baik lagi sama kita. Masya Allah, sentuh hatinya itu kuncinya. Baik, ada yang mau bertanya di segmen ini? Oh, kalau begitu kita Ya, tahan dulu deh. silakan. Tahan dulu Pak Ustadz. Ya, karena waktu Berani kok kalau kau tanya Kapolres. Pasti saya jadi mau tanya itu. Nanti ya kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.